Selamat pagi semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk menjalani hari-harinya dan untuk mengikuti pembelajaran online ini. Hari ini kita akan bahas masih tetap dalam teks cerpen, yaitu unsur kebahasaan dalam teks cerpen. Untuk pertemuan kali ini, kita nanti akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan ciri-ciri kebahasaan dalam cerpen. Maka yang diharapkan dari pertemuan kali ini adalah kamu bisa mengerti dan paham tentang kebahasaan dalam teks cerpen. Baik, kita langsung masuk saja ke materinya. Dalam unsur kebahasaan cerpen itu, yang pertama itu ada kata sifat. Apa sebenarnya fungsi kata sifat di dalam teks cerpen? Kata sifat ini untuk mendeskripsikan pelaku, seperti misalnya penampilan fisik, bagaimana tentang kepribadian tokoh, lalu apakah tokoh itu sosok yang seperti apa. Seperti contoh misalnya di sini sosoknya tinggi atau perawakannya gagah. Nah, ini menyatakan sifat. Maka kata sifat yang muncul dalam teks itu tadi adalah tinggi dan gagah. Nah, itu dia. Rambutnya beruban dan sifat tokoh lainnya. Nah, itu beruban. Nah, beruban itu merupakan sifat tokoh. Itu adalah penampilan fisik dari tokoh tersebut. Yang kedua, ada kata keterangan. Kata keterangan yang dimaksud dalam teks cerpen adalah untuk mendeskripsikan latar, yaitu latar waktu, latar tempat, dan juga latar suasana. Contohnya di pagi hari yang cerah, itu latar waktu. Di kebun bambu yang rimbun dengan dedaunan, itu latar tempat, dan lain sebagainya. Kalau untuk menyatakan suasana berarti kita lihat teksnya menyatakan suasana hati atau situasi apa yang terjadi pada teks tersebut. Yang ketiga, menggunakan kalimat langsung dan juga tidak langsung. Ini fungsinya untuk menuliskan percakapan di dalam cerpen. Kita lihat langsung contoh dalam kalimat langsung. Ia ingat perkataan Oma saat ia berusia 7 tahun. Mata itu seperti jendela hati. Kamu bisa menjenguk perasaan seseorang lewat matanya. Sejak itu Gustav suka memandang mata setiap orang yang dijumpainya. Tapi Papa kerap menghardik. Tak sopan menatap mata seorang seperti itu. Papa menyuruhnya agar selalu menundukkan pandang bila berbicara dengan seseorang. Yang mana yang menunjukkan dia kalimat langsung? Itu yang bertanda petik. Mulai dari kata mata sampai lewat matanya. Lalu dilanjutkan dengan tak sopan menatap mata orang seperti itu. Itulah yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat langsung. Kalimat tidak langsungnya bisa kita lihat contohnya. Om Ridwan yang kata mama sewaktu kanak-kanak juga menyukai boneka, lantas segera membawanya ke psikolog. Nah, ini kalimat tidak langsung. Karena apa? Karena ada yang kata mama. Sebenarnya kalimat itu bisa dibuat dalam kalimat langsung. Cuman dalam teks cerpen kita perhatikan juga teks cerpen itu bercerita, maka di dalamnya ada kalimat langsung, ada juga kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung ini bisa kita rubah juga kan? Kita lihat sama-sama. Tanda petik, Om Ridwan sewaktu kanak-kanak juga menyukai boneka, lantas segera membawanya ke psikolog. Kutip penutup, koma, kata mama. Baik, selanjutnya kita masuk ke ciri kebahasaan yang keempat, yaitu menggunakan gaya bahasa, yaitu bahasa konotasi atau yang bukan makna sebenarnya. Contohnya bisa kita lihat, pucuk langit, memanggang bus, mulut terminal, suara hati, dan lain sebagainya. Ini adalah kata-kata
yang di dalamnya sebenarnya bukan menyatakan makna yang sebenarnya, karena kita tahu tidak ada pucuk langit dan tidak ada sesuatu yang bisa memanggang bus, tapi maksudnya adalah makna lain. Yang pertama, kita lihat contoh. Dia merasa berat untuk melakukan seperti suara hatinya itu. Nah, itu dia. Apa maksud suara hati di sini? Bukan berarti hati itu bersuara, tapi maksudnya adalah keinginan. Nah, itu keinginan roh. Yang kedua, matahari sejak tadi telah memanggang bus di halte yang padat itu. Memanggang bus artinya di sini bukan bus itu dipanggang, tapi maksudnya telah terkena panas matahari. Nah, itu dia. Yang kelima, bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal. Kita tahu bersama dalam cerpen itu adalah menceritakan tentang pengalaman pribadi seseorang. Nah, itu baik itu diri sendiri maupun temannya atau orang lain. Maka tidak menutup kemungkinan bahasa yang muncul adalah bahasa tidak formal, karena di dalamnya terdapat percakapan antar tokoh. Nah, itu dia. Maka percakapan antar tokoh itu boleh menggunakan bahasa yang tidak baku. Yang keenam ini kita gunakan konjungsi atau disebut juga dengan kata penghubung. Konjungsi temporal atau kata penghubung yang ada hubungannya dengan temporal atau waktu. Nah, ini fungsinya adalah untuk menggambarkan urutan-urutan waktu peristiwa dan kepaduan cerita. Jadi antara urutan waktu hari ini, lalu selanjutnya besok, 3 hari kemudian, bulan depan atau tahun depan. Nah, itu adalah konjungsi temporal. Maka dalam cerpen ini selalu ada, karena cerpen itu ada tokoh, ada waktu, ada kejadian atau masalah, dan ada juga solusi. Begitu dia. Yang ketujuh, menggunakan bahasa yang komunikatif. Bahasa yang komunikatif maksudnya adalah kalimat yang diucapkan oleh tokoh itu sering didengar atau sering disampaikan atau sering dipahami oleh si pembaca, sehingga kalimat yang bisa disampaikan dalam teks cerpen itu mudah diingat oleh pembacanya. Maka kemenarikan sebuah cerpen juga bisa dilihat dari bahasanya yang komunikatif. Selanjutnya yang kedelapan yaitu majas. Majas yang kita bahas di kali ini sudah beberapa kali juga kita bahas di kelas 7 dan kelas 8. Majas itu disebut juga dengan gaya bahasa atau bagaimana cara pengarang atau bagaimana cara seseorang untuk menggunakan bahasa sebagai alat mengekspresikan perasaannya dan buah pikiran yang terpendam di dalam jiwanya. Majas-majas yang sudah kita pelajari pertama itu majas litotes, yaitu majas yang menggunakan ungkapan untuk merendahkan diri. Contohnya, mampirlah sebentar ke gubuk kami. Nah, padahal rumahnya besar, rumahnya mewah, tapi dia merendahkan diri. Ke gubuk kami, mana ada gubuk yang besar atau mewah. Nah, itu dia. Jadi itu majas litotes. Yang kedua, majas hiperbola. Hiperbola adalah majas yang mengungkapkan sesuatu secara berlebihan. Contohnya, kita harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Nah, ini titik darah penghabisan itu berlebihan. Kalau darah habis ya pasti udah mati kan. Nah, itu dia. Atau contoh lain, dia berteriak ke arah ruangan itu sehingga orang hampir pecah telinganya. Nah, itu juga merupakan pernyataan hiperbola. Yang ketiga, personifikasi. Personifikasi adalah majas yang mengungkapkan benda mati seolah-olah hidup, seperti mana manusia atau makhluk hidup lainnya. Contohnya, hujan itu menari-nari di atas genteng. Artinya apa? Ya, hujan deras. Bukan artinya hujan itu benar-benar menari-nari di atas genteng. Nah, itu tapi maksudnya adalah hujan deras sekali. Nah, itu dia.
Contoh lain misalnya kita dengar, rambut wanita itu melambai-lambai ke arahku dan membuatku tertarik. Nah itu, rambutnya melambai-lambai itu artinya apa? Bukan seperti tangan, tapi artinya adalah iya, terkibas-kibas rambutnya. Mungkin rambutnya panjang, lurus. Nah ini pasti pikirannya, ini cantik nih orangnya. Itu dia. Itulah pengungkapan majas personifikasi. D yang keempat, itu majas simile. Majas simile adalah majas yang mengungkapkan perbandingan yang dinyatakan dengan kata penghubung seperti layaknya, bagaikan, umpama, ibarat, bak, bagai, dan lain sebagainya. Yang pasti di dalam majas simile kita menggunakan konjungsi seperti. Contohnya perhatikan. Kau umpama air, aku bagai minyaknya. Bagaikan Kais dan Laila yang dimabuk cinta, berkorban apa saja. Nah itu dia. Itu majas perbandingan. Kau umpama air. Kau itu seperti air. Aku bagai minyaknya. Air dan minyak bagaimana? Selalu berantam. Nah itu dia. Selalu gak bisa nyatu, ya kan? Itu dia. Jadi ada seperti dalam majas simile. Yang kelima, majas metafora. Majas metafora ini adalah pengungkapan yang membandingkan benda yang satu dengan benda lain karena memiliki sifat yang sama atau hampir sama. Kita lihat contohnya. Cuaca mendung karena sang raja siang enggan menampakkan diri. Mana yang diperbandingkan? Cuaca mendung dan raja siang enggan menampakkan diri. Nah itu dia. Berarti mendung, matahari tenggelam. Nah itu dia, atau tertutupi awan. Contoh lain itu bisa kita lihat, raja malam telah keluar dari peraduannya. Nah itu maksudnya apa? Untuk menyatakan bulan. Nah itulah dia contoh dari majas metafora. Baik, itulah dia untuk materi kita hari ini tentang unsur kebahasaan dari teks cerpen. Untuk penugasan kamu perhatikan. Untuk yang pertama, nanti kamu download file yang telah diupload bersama dengan materi ini di tugas kelas yang ada di Google Classroom. Setelah kamu download, yang kedua, kamu baca teks cerpen yang terdapat pada file tersebut. Itu kamu baca dulu teks cerpennya. Yang ketiga, kamu kerjakan soal berdasarkan teks cerpen yang sudah dituliskan yang terdapat pada file tersebut. Nah itu dia, kamu lihat soalnya nanti akan ada di bagian paling bawah. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi, dan salam sehat untuk kita semua.